4 atau 5 aplikasi. Sekarang kita jadiin satu aja gitu. Dari data PHK di Indonesia yang segitu besar ya, yang jumlahnya puluhan juta, LinkChat juga bisa menjadi alternatif untuk mereka bisa langsung secara instan menjual skill yang dipunyai. Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Talks, bincang-bincang seputar brand, marketing, dan bisnis dihadirkan oleh Info Brand TV, number one brand media channel. Dan kesempatan kali ini, brand yang akan kami hadirkan adalah LinkChat. LinkChat merupakan platform social commerce yang dikembangkan oleh PT LinkChat Global Indonesia. Perusahaan ini memiliki misi memberikan solusi layanan jual beli dan pemasaran yang mudah dalam satu aplikasi. Membuat bisnis makin mudah layaknya mengirim pesan. LinkChat juga menyediakan fitur pemesanan lengkap dengan bentuk berbagai media, teks, gambar, dokumen, video, maupun audio. Serta ada juga fitur pembuka toko untuk menawarkan produk dan layanannya. LinkChat juga memudahkan pengguna dan melakukan jual beli maupun memesan layanan yang membutuhkan, hingga melakukan pembayaran dalam bentuk chat. Dan menariknya, platform ini dirancang dengan memperhatikan berbagai kebiasaan masyarakat di Indonesia, salah satunya mengutamakan interaksi sosial dan komunitas dalam membangun hubungan antara pembeli dan penjual atau penyedia jasa. Menarik ya Sobat Brand. Untuk kali ini tentu saja di era digital saat ini LinkChat hadir untuk membantu para pengguna bisnis UMKM untuk memudahkan bisnisnya. So, untuk mengetahui lebih lanjut Brand Talk kali ini kita telah hadirkan bersama dengan saya di sini adalah Bapak Tony selaku CEO LinkChat dan Bapak Angga selaku CTO LinkChat. Halo Pak Tony, Pak Angga. Halo. Apa kabar nih? Baik. Ya, baik. Gimana bisnis? Lancar? Alhamdulillah. Oh, harusnya lancar ya. Senang sekali loh saya bisa hadir dan jumpa di sini di head office-nya LinkChat. Semuanya muda-muda Sobat Brand ya. Namanya juga ngomongin teknologi. Biasanya memang yang menakodai orang-orang yang sangat kreatif dan muda, energik ya. Oke, Pak Tony dan Pak Angga, sebelum kita mulai gitu ya, bincang kita yang pasti 30 menit akan sangat menarik ke depannya. Sapa dulu dong Sobat Brand yang ada di manapun mereka berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Silakan. Halo Sobat Brand. Halo Sobat Brand, kami dari LinkChat, saya Angga selaku CTO dari LinkChat, kemudian ini Tony selaku CEO dari LinkChat. Begitu ya Sobat Brand, perkenalannya singkat, padat, memang tidak boleh di-spill di awal. Jadi memang kita akan mengulasnya satu persatu karena pasti banyak sekali yang menarik dari informasi aplikasi yang satu ini, LinkChat ya. Jadi pasti akan sangat menggugah penasaran Sobat Brand seperti apa fungsi dari aplikasi ini. Oke, tanpa berlama-lama, Pak Tony, Pak Angga. Mas aja kali ya. Oh, Kan oke. kita anak muda tadi. Oh, biasanya kalau muda-muda manggilnya bro malah. Oke, Mas Tony, enak juga ya. Koko kali ya. Ya, Mas Tony dan Mas Angga, boleh nggak di-share ke Sobat Brand? Sebenarnya LinkChat ini apa sih gitu ya? Karena di tengah munculnya kemajuan teknologi dan bermunculannya aplikasi-aplikasi kan banyak nih, ya kan? Nah, LinkChat ini sebenarnya apa sih? Awalnya kita buat LinkChat itu chat commerce. Chat yang bisa jual beli antara sesama, antara pertemanan dan lainnya. Tambah.
Ya, semuanya tuh sebenarnya berangkat dari pain point kita sendiri ya. Jadi apa sih gitu yang kita bisa bikin satu platform yang dari ujung ke ujung sehingga kita tuh nggak usah pindah-pindah lagi gitu untuk mulai dari sosial kayak chatting gitu ya, kemudian juga nonton video gitu sampai ke transaksi gitu. Jadi sambil kita entertainment juga tapi bisa sambil dapet cuan lah. Oh, oke. Link chat sambil transaksi, sambil bersosial, dapat cuan. Menarik ya. Sejak kapan sih link chat ini hadir di Indonesia? Pertama kali bikinnya sih 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, berarti 2021 ya? Ya, kalau untuk sekarang kita masih soft launch. Soft launch, oke. Bisa download di Play Store sama di App Store. Wow, Sobat Brand, beruntung sekali nih. Kita udah dapat bocorannya tentang link chat. Ya, jadi ini baru soft launch. Apalagi kalau sudah grand launch ya. Iya. Artinya Sobat Brand jangan lupa cepat-cepat untuk mendownload. Karena pasti yang pertama itulah menjadi spesial. Kurang lebih begitu ya. Oke, berarti sudah 2021, sejak 2021 ya. Berarti 2 tahun. Berarti ini baru soft launch ya. Kalau secara soft launch sudah berapa banyak yang sudah mendownload? Karena saya salah satunya nih. Kalau untuk download, sebenarnya gini, kita sekarang nih masih fase baru untuk campaign ya. Setahun kemarin pertama tuh mungkin kita habiskan waktu kan untuk development Bu. Nah, tapi kemudian kita mulai melakukan piloting, tentunya tuh supaya kita dapat feedback nih dari teman-teman terdekat kita gitu, kemudian dari masyarakat yang pakai ini tuh seberapa mudah mereka untuk bisa menggunakan platform ini, gitu. Nah, ketika mereka memberikan feedback ke kita fokus untuk memperbaiki dulu platform ini tersebut, dan ketika nanti grand launching ya harapannya tuh udah bisa kepake langsung, memudahkan untuk masyarakat dan pengguna yang memakainya. Artinya sudah dilakukan trial error di Betul. dalam Betul. proses develop ini ya. Ya. Oke, berarti hampir sempurna dong. Harusnya. Makanya dicoba Karena langsung. sudah soft launching. Kalau sudah soft launching harusnya 99% ya sudah hampir sempurna. Berarti 1%-nya menunggu launchingnya. Gitu ya. Oke. Boleh tahu nggak yang melatar belakangi kenapa link chat ini hadir? Sebenarnya untuk apa? Kalau dulu kita jualan kan susah ya. Kita di jualan pertama di sosial media. Terus kita harus menghubungi customer dari chat. Terus kita transaksi, ada aplikasi lagi transaksi kayak m-banking dan lain-lain. Terus belum lagi pengiriman lagi. Jadi kayak 4 atau 5 aplikasi. Sekarang kita jadiin satu aja gitu. 4-5 aplikasi kalau kita tuh selalu ini ya, mendownload untuk memudahkan kita berjualan, bertransaksi gitu ya. Tapi ini dijadikan satu di link chat ya. Berarti menggabungkan aplikasi apa aja tuh? Bocoran dong. Kita spill nanti. Pertanyaan masih panjang soalnya. Oke, berarti benar-benar memudahkan para pengguna ya pastinya ya. Artinya sebenarnya link chat ini khususnya untuk jual beli atau pemasaran, bertransaksi ya, lebih ke sana ya. Service juga bisa. Service, Jadi jasa ya. Jasa untuk booking. Contohnya jasa. barbershop, mau booking, Oke. tanggal berapa, jam berapa, sama siapa juga bisa. Oke, jadi mereka nggak perlu develop website sendiri untuk ini ya, untuk sistem booking dan lain sebagainya. Cukup dengan link chat ya. Karena kan mereka biasanya membutuhkan satu tools khusus ya untuk mereka sendiri, teknologi sendiri yang mereka develop untuk memudahkan proses booking konsumen misalnya. Ini khusus dengan link chat aja ya. Iya. Tapi harus mendaftarkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Tapi tadi ya kegunaannya tuh sangat luas. Mulai dari produk nih, jualan e-commerce gitu. Terus juga tadi di service dan tadi juga disampaikan kita dari lahirnya tuh kan dari zaman pandemi ya. Mungkin pada saat itu tuh banyak orang kena PHK, kena layoff sampai sekarang yang mereka tuh ada
sebagian yang punya entrepreneurship, tapi ada juga mungkin yang nggak punya entrepreneurship. Nah, yang nggak punya entrepreneurship ini paling tidak punya skill yang nempel kan, Oke. gitu. Sehingga mereka bisa instan langsung jualan di Linkchat. Kamu bisanya apa gitu? Bisa jualan jasa perbaikan AC, servis AC, bisa bebersih rumah, gitu. Bisa Oke. antar jemput anak sekolah, apapun itu. Termasuk tadi booking di kafe, gitu ya. Pas waktu pandemik juga sebenarnya itu kepake. Orang kan mau ke kafe tuh dibatasi tuh. Hanya boleh misalkan 30%, 50% gitu. Nah, orang bisa booking dulu lewat platform Linkchat ini gitu. Menarik juga ya. Berarti yang mereka sebagai self employee, tahu kan, yang mempunyai skill secara pribadi, anggap dia punya skill membersihkan AC, servis AC. Dia nggak perlu buka office atau merekrut jasa-jasa lainnya atau para tukang-tukang, dia sendiri yang melakukan pun bisa ya. Tapi dengan sistem booking ya. Sistem booking, jadi kan lebih teratur kan. Iya ya. Pembayaran pun untuk Order sisi nggak hilang customer itu. lebih aman karena escrow. Iya, bener. Ya, menarik ya. Jadi ini salah satunya bukan hanya untuk pebisnis UMKM yang sifatnya company ya. Self employee pun bisa digunakan melalui Linkchat ini ya. Wow, menarik ya. Ya, secara personal, benar. Oke, menarik. Berarti kalau boleh tahu sebenarnya segmen dari Linkchat ini kemana sih Pak? Pak Tony, Pak Angga? Sebenarnya mau kemana Pak? Sebenarnya semua bisa pakai B2C, B2B, B2C, B2B. sama C2C. Oke. Kalau C2C itu contohnya, kalau saya punya nomor telepon ibu, ibu bisa lihat saya jualan apa aja. Oke. Teman-teman saya bisa lihat saya jualan apa aja. Itu Oke. C2C. Kalau Oke. B2C lebih Ya. ke saya punya toko online Ya. shop, saya share link saya. Oke. Ini saya jualan produk-produk ini semua. Oke. Kalau B2B mungkin dari distributor ke supplier. Jadi, ini loh produk-produk kita yang baru-baru ini, Oke. di supplier bisa lihat gitu. Wow, menarik ya. Berarti marketnya tak terbatas. Nggak terbatas. Nggak Dan terbatas. bisa global. Siapapun bisa menggunakan Linkchat Bisa dengan yang bertujuan untuk mendapatkan income. Betul. Benar nggak sih? Menarik ya. Artinya Linkchat ini memudahkan para pengguna untuk mendapatkan pendapatan, ya. Betul. Bukan hanya transaksi secara bisnis maupun secara personal pun bisa ya. Bisa. Wow, menarik ya. Padahal sekarang eranya memang sudah global ya. Kalau kita lihat free trade pun sudah terjadi kan ya dari antar negara dan lain sebagainya. Tapi Linkchat ini malah lebih platform yang menyediakan jasa layanan atau aplikasi yang memudahkan orang bertransaksi di sini ya. Pasti sangat menarik ketika bicara tentang fitur-fitur yang apa yang ada di dalamnya. Tapi sebelum itu tentu kita ingin tahu seperti apa Linkchat ini, para pengguna ini menggunakan Linkchat di Indonesia ya khususnya. Jadi kalau di Indonesia mungkin mereka lebih ke transaksi ya, jual beli, terus mereka biasanya gunain katalog yang mereka mau jual, mereka bisa share. Setelah itu mereka bisa loyalty customer itu mereka bisa jadiin komunitas gitu. Oke. Jadi kalau udah ada komunitas kan lebih enak tuh, jadi loyal customer gitu. Komunitas itu masuknya ke dalam grup atau apa? Mirip seperti kalau Instagram, Yes. kita kan punya follower contohnya 1000. Oke. Nah kalau kita nge-post sesuatu kan mereka 1000 orang itu bisa melihat gitu. Nah di sini juga bisa gitu. Jadi kalau kita ada produk baru, kita launch di situ, story atau feed, komunitas kita bisa lihat, oh ini ada produk baru gitu. Jadi sebenarnya sekalian promosi. Promosi itu. Benar ya? Iya. Jadi apapun yang dia punya, produk apapun bisa dijual melalui Komunitas masing-masing yang dibentuk tentunya ya. Karena kan udah pasti setiap toko punya konsumen ya, Konsumennya, iya. konsumen setianya ya. Iya. Jadi ini benar-benar bisa
bisa terjadi cross customer nggak sih di dalam program di aplikasi LinkChat? Apakah memang tadi yang khusus si toko itu aja punya konsumen gitu? Lebih sulit kalau semuanya e-commerce kayak hijau atau orange, mereka kan type something, semua keluar produknya. Yes. Terus comparison harga. Ya. Kalau kita nggak bisa. Oh enggak? Kita nggak bisa. Berarti one on one? One on one. Oh. Jadi memang customer harus cari penjualnya. Jadi lebih setia gitu. Untuk long Loyalty customer-nya Iya, kuat. itu yang mau Ya. dibangun tuh. Yang sehingga dia harus membangun loyalty itu ya. Iya, betul. Sehingga dia harus memaintain komunitasnya. Betul. Ya kan? Followernya. Sehingga apa? Setiap dia menjual produk, dia akan laku tuh produk, ya kan? Iya. Karena apa? Karena yang dia bangun adalah produk yang sudah clear bahwa dia jual ya. Gitu. Iya. Karena saya awalnya dulu penjual juga kan ya. Perbedaan harga itu sangat sengit. Beda Rp50, Rp100, udah pindah. Dan mereka pun nggak lihat dari toko mana belinya kan. Kalau yang dari yang lain. Yang penting lebih murah, ya udah kita milih yang situ. Take it. Itu nggak dapat loyalnya. Ya kan? Dari toko Itu mana yang pun makanya kita saya lupa. bilang bisa cross nggak? Itu Iya. kayaknya umum di marketplace biasa deh ya, gitu kan? Iya. Ini kan luar biasa kan? Luar biasa. Oke, berarti LinkChat ini kalau tadi sampaikan di tahun 2021 di develop gitu ya, bisa dikatakan ini platform kelahiran lokal ya. Pelayaran lokal. Kelahiran lokal ya. Artinya apa? Ini kreativitas lahir dari anak bangsa. Iya dong. Bener gak nih? Betul dong. Betul. Luar biasa. Bisa dikatakan ini yang pertama dari kategori yang tadi disampaikan? Sebagai yang pertama di Indonesia, mungkin secara diferensiasinya? Secara overall iya, secara ide, secara overall, secara delivery pertama ya. Karena yang lain tuh tadi partial function gitu, ya kan? Karena ini yang menggabungkan tadi Ini ya. dari ujung ke ujung gitu, mau cari apapun di sinilah di LinkChat. Kalau ini ujung gitu. ke ujungnya itu bisa dijelasin nggak sih? Ujungnya dari mana? Endingnya di mana? Ujungnya tuh dari kita kan sekarang nih anak-anak terutama ya milenial sama Gen Z itu lebih senang kan untuk interaksinya tuh di dunia sosial media, di dunia maya. Gitu kan, tapi juga mungkin kita pegang gadget tuh sehari itu berapa puluh jam gitu, tapi itu tuh nggak produktif kalau tadi nggak jadi cuan gitu. Dan anak-anak zaman sekarang tuh kan mereka tuh ada yang pengen kerja kantoran, tapi banyak kan juga yang pengen saya pengen kerja sendiri aja gitu. Saya punya skill bikin desain, bikin logo misalnya tuh, terus atau bikin website, saya mau kerja dari mana aja gitu. Nah, tapi ada juga yang orang-orang yang seperti tadi ya, Mas Tony ini dia dari backgroundnya sebagai seller juga di salah satu di online marketplace kayak gitu juga tetap bisa di LinkChat gitu. Jadi kita nggak membatasi pokoknya dari ujung mana, semua bisa kumpul di LinkChat. platform ini. Cuman yang membedakan adalah dia si konsumen itu tetap harus mencari tokonya ya. Iya, karena yang kita bangun loyalty customer. Oh, Jadi tagline-nya bukan bagus. sekedar bikin toko, terus perang harga, kemudian udah begitu ada yang lebih murah dari toko tersebut, customernya hilang gitu. Nah kita nggak mau yang seperti itu. Kita mau yang lebih long term. Customer tuh benar-benar tahu sama si store-nya tersebut gitu ya, ada bondingnya juga, sehingga nggak hanya melihat dari sisi harga gitu. Oke, menarik ya, Sobat Brand. LinkChat ini apa ya, aplikasi yang menurut saya cukup unik ya. Uniknya kenapa? Karena memang memudahkan satu toko maupun para pengguna gitu ya, yang endingnya itu berkonsentrasi kepada loyalty customer. Nah ini menarik sekali, karena tadi pertanyaan saya aja pertama kali bisa cross customer nggak? Biasanya kan supaya kita lebih banyak melakukan penjualan. Tapi ternyata misinya dari LinkChat sendiri sangat berbeda, yaitu membangun loyalty customer. Sehingga apa? Customer dapat termaintain dengan baik, dan konsumen terutama adalah pemilik tokonya ya, pemilik toko atau pemilik produknya terus dapat
menawarkan produk-produknya ke konsumen yang loyal tadi. Betul. Sangat menarik. Berarti kalau misalnya boleh tahu nggak cara kerja dari Linkchat itu bagaimana ya cara kerjanya? Kalau dari seller itu share link toko mereka dimanapun. Oke, artinya mereka bisa melakukan promosi dimanapun. Promosi Oke, dimanapun untuk dari link nge-share itu ya, Iya. linknya, link toko tadi link ya. toko tadi. Oke. Terus customer bisa lihat produk apa aja yang dijual sama mereka, service apa aja yang ada di mereka. Oke. Jadi semudah itu. Itu untuk customer. Itu untuk Seller. seller ya. Artinya seller bisa mempromosikannya melalui link ya. Iya. Link yang sudah pasti terdaftar dong di Linkchat ya Yes. kan. Nah, setelah itu untuk konsumen seperti apa? Konsumen lebih nggak ribet sih, mereka bisa langsung lihat katalognya, terus mereka bisa langsung beli, mereka bisa langsung pilih pengiriman hari yang sama Oke. atau next day, itu semua kita udah lengkap. Terus pembayaran pun kita juga udah lengkap, VA atau mau Artinya sudah dilengkapi dengan sistem pembayaran yang cukup memadai ya, Iya. baik lokal maupun internasional. Iya. kita sekarang masih lokal. Lokal. Oh, masih lokal, Yang oke. internasional kita udah siapin secara strukturnya Oh, oke. gitu. Jadi Berarti 1%-nya tadi mungkin itu kali ya. Oke. Iya. Oh. Kalau lokal kita udah ready. Oke. Berarti kalau misalnya sekarang nih seller-seller sudah bisa mendownload, mendaftarkan diri, sudah bisa dong ya? udah bisa. Sudah bisa untuk mendaftarkan diri tokonya. Karena kalau biasanya kan kalau mendaftarkan diri tokonya gitu ya, di awal soft launching ada promo-promo tuh Pak. Nanti di pertanyaan berikutnya. Oke, terus kalau boleh tahu Pak, terkait dengan aktivitas bisnis apa sih yang mungkin dari selain seller ya, dia punya toko, punya produk, aktivitas lainnya apa yang sebagai pengguna itu untuk menggunakan Linkchat? Kalau pada dasarnya ya tadi Linkchat ini kan lebih ke arah convenient Ya. gitu, bukan free market kayak gitu ya. Semua arah aktivitas sama bisnis yang dilakukan di Linkchat itu based on customer driven yang arahnya tuh ke arah convenience gitu. Jadi si toko merasa nyaman, si buyer juga merasa nyaman gitu ya. Nanti kebentuk trust. Tadi udah dijelasin sama Mas Tony tentang e-commerce gitu kan, tentang produk. Nah dari sisi services juga sama gitu. Jadi terutama dari jasa tuh mungkin lebih banyak trust issue kan, karena nggak Itu ada benar, barang yang dijual trust issue. gitu ya. Satu-satunya yang dijual tuh adalah rasa sendiri gitu. Yes. Gimana kita bisa pada akhirnya tuh percaya, oh ini contoh saya ya gitu, kadang-kadang butuh jasa antar jemput anak sekolah gitu dari tetangga terdekat, tapi kan awal-awal tuh nggak tahu, takut juga gitu, ini yakin nggak si anaknya nggak diculik gitu kan, dianterin selamat gitu kan ke sekolah. Nah dengan adanya Linkchat ini gitu kan, kalau kayak platform lain mungkin itu random driver aja ya kan, kita nggak tahu satu kali mungkin oke gitu, yang kedua kali barang kita hilang gitu kan, bukan sekali dua kali kejadian seperti itu gitu. Tapi di Linkchat nih kita benar-benar bonding, benar-benar tahu orang yang kita percayakan untuk melakukan services tadi itu tuh adalah terjamin Oke. gitu. Jadi ya harusnya less worry lah ya, gitu dengan adanya si platform Linkchat ini. Saya butuh yang antar jemput anak sekolah udah ada, butuh yang cuciin mobil di rumah ada, beberes rumah ada gitu. Butuh beli produk barang juga udah langsung tahu, misalnya saya butuh peralatan golf, udah langsung terasosiasi sama Mas Tony gitu. Nggak bakal nyari yang lain lagi. Itu yang disebut dengan loyal customer yang kita bangun di Linkchat itu. Tapi dengan satu syarat, konsumen itu tahu tentang ini dong, tokonya atau personal yang menjual jasa tersebut gitu ya, Nah, sehingga itu tidak ada trust issue lagi. nggak ada trust issue. Yes. Itu yang kita mau tuh dari sisi seller juga, mereka tuh membangun brand buat mereka, bukan cuma jualan gitu. Jadi kita ngebedain sama Oke, jangka panjang platform untuk di membangun brand mereka marketplace gitu ya. juga. Kalau di marketplace
fokus semua orang tuh cuma jualan sebanyak-banyak. Dan harga, kan mereka cuma kompetisi harga. Iya. Kalau di Linchat tuh yang seller harus bangun tuh adalah brand. Jadi lebih Satu sustainable. brand lebih sustainable terhadap loyalty gitu. mereka dan jangka panjang. Jangka panjang. Dan relasi mereka ke customer harus lebih dekat. Oke. Harus sampai kayak tadi, waduh saya butuh stick lock, langsung ke Mas Tony misalnya. Harus sampai kayak gitu, langsung butuh alat mancing, langsung ke siapa gitu. Berarti kalau misal dikatakan demikian, secara konsumen itu sudah pasti kan tadi dia pasti mengenal toko tersebut atau seller tersebut atau penyedia jasa tersebut. Terus untuk scale up dari sisi jumlah konsumennya, dari misalnya mereka punya 100 konsumen, untuk mendapatkan akhirnya dengan di Linchat dia ada jadi 200 konsumen. Itu mereka melakukan branding sendiri berarti ya, si seller, si toko tersebut, ataukah ada dari Linchat mensupport itu? Dari kita pasti ada support gitu ya, fitur-fitur yang kayak tadi status, story gitu ya, kemudian relics, kita sebutnya itu kayak video pendek gitu. Itu juga bisa dilihat, orang juga sebenarnya bisa lihat bedanya nih sama marketplace lain. Ketika nyari produk tuh yang ditampilkan tuh adalah perang produk, perang harga, langsung urutkan paling murah, udah konsumen langsung ke sana gitu ya. Nah kalau di Linchat itu adalah orang cari produk yang keluar tuh toko. Gitu. Jadi bukan berarti harus langsung kenal gitu ya. Orang bisa cari kok gitu. Pantes saya tadi pas download semuanya toko, Pak. Cari misalkan sate, nah yang keluar tuh toko, Pak. penjual satenya. Iya, nggak ada harga, Pak, di situ, Pak. Gitu. Toko ya. Harga. Oke. Berarti memang yang diprioritaskan adalah kalau kamu mau sebagai konsumen atau pengguna Linchat sebagai konsumen ya, yang disajikan pertama kali toko mereka ya. Toko mereka. Secara offline online ya. Secara online ya. gitu. Kan biasanya kita datang ke sebuah mall gitu kan. Datang kunjungin satu-satu toko ya kan, sambil jalan ya, ada yang mau dibeli masuk, enggak keluar cari lagi toko yang lain ya kan. Nah, ini enggak. Konsepnya sebenarnya mall ya. Terinspirasi kayaknya Pak Tony sama Pak Angga terinspirasi dari mall. Iya benar. Sering nge-mall ya, Pak? Harus kebangun brand. Terus mengenai chatnya Pak, apa yang bedanya dengan WhatsApp Pak? Tadi kalau WA kan sebatas hanya chat ya, gitu. Mungkin ada WA bisnis gitu, tapi itu cuma sebatas lihat katalog. Nah kalau di kita kan bisa langsung transaksi, gitu. Dan chat ini tuh harusnya bisa jadi sarana buat seller maupun buyer supaya mereka tuh lebih dapat engagementnya. Gitu, karena kan sering komunikasi gitu kan. Nah tadi untuk scale up bisa aja direferensikan, kemarin saya beli satu produk, misalkan di toko A, dia referensi ini ke temennya gitu. Semakin seru Sobat Brand, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan seberapa besar atau seberapa aman terhadap security di Linchat ini. Mungkin ini akan lebih banyak mengaitkan dengan security data, pembayaran, sistem pembayaran yang kita tahu semuanya serba digital ya Pak ya. Jadi kan harus secure semuanya ya. Ini karena Pak Angga CTO Pak, izin ya ke Pak Angga ya Pak. Yang bertanggung jawab soalnya Pak. Pak, kan kalau kita bicara tentang teknologi, aplikasi itu tidak terlepas dari infrastruktur yang harus dibangun. Salah satunya server. Jangan sampai Pak, itu di server jebol karena ini kan penggunanya banyak. Tadi Bapak sampaikan marketnya bukan hanya di Indonesia, tapi marketnya juga ada di pasar global, ya kan, bisa menggunakan Linchat ini gitu ya. Nah, servernya dari sisi teknologi ya, kita bicara tentang teknologi seperti apa Pak? Teknologi apa yang dipakai oleh Linchat ini? Dari awal ya, ketika saya sebenarnya sangat klop sama Mas Tony itu karena visinya tuh adalah kita harus go global, katanya tuh. Langsung di situ saya juga kepikiran dari background saya yang sisi teknis ini tuh gimana caranya supaya kita tuh dari awal mempersiapkan infrastruktur yang bisa di scale up. Gitu. Yang nanti tuh orang mau akses di Amerika, mau di Afrika, mau di
Maldives misalnya tuh rasanya tuh sama cepatnya gitu. Dan kedepannya ya dengan didukung sarana pembayaran sama ekspedisi tadi yang cepat, mungkin pesan di Afrika sekarang besok barangnya udah nyampe gitu. Nah dari sisi infrastruktur, jangankan go global gitu, chat ini tuh sangat tricky Bu. Gitu makanya di Indonesia sangat sedikit platform yang bergerak di arah chat. Karena trafficnya tuh kenceng gitu ya. Kebayang ada 1 juta aja misalkan pengguna link chat yang mereka tuh melakukan secara bersamaan setiap detik, itu 1 detik itu berapa banyak yang hit ke server kita gitu. Jadi dari awal kita udah siapin supaya server kita tuh bisa horizontal scale gitu. Jadi begitu spike udah automatic kebentuk node-node baru. Tapi kalau lagi sepi misalkan tengah malam, nah untuk efisiensi kami di link chat node-node-nya itu juga berkurang. Jadi menyesuaikan gitu. Artinya secara para pengguna itu nggak perlu khawatir ya? Nggak perlu khawatir, mau Harbolnas naik gitu. Ya, itu benar Pak. Itu kunjungan naik berat gitu ya. Setelah itu yang terjadi kadang-kadang itu sebagai alarm ya, sebagai alarm. Artinya tidak mumpuni secara teknologi. Akhirnya terjadi apa? Down gitu ya. Itu ya namanya juga teknologi ya, kita nggak bisa pungkiri. Tapi di link chat itu sudah mengantisipasi ini Sudah ya. mengantisipasi kami. Ya. Kalau dari sisi pembayaran, teknologinya seperti apa Pak? Karena kan penting loh security-nya. Pembayaran tuh itu poin paling penting ya, karena urusan duit. Pasti duit. Pasti kalau udah ngomongin duit pasti hati-hati Pak. Beda 1.000, beda 5.000 pun itu bisa langsung ke apa ya, ke red flag lah ya, ke blow up ke media itu kan parah juga gitu. Jadi sedari awal kita tuh berusaha untuk sangat-sangat strict nih dari sisi pembayaran, tetapi juga sekaligus harus comply terhadap regulasi. Yes. Gitu. Makanya kita lakukan secara bertahap, nggak langsung go global. Kita mulai dari Indonesia dulu gitu ya. Kita make sure itu tuh zero mistake lah tentang pembayaran pun gitu. Artinya cukup aman ya Pak ya dari Harus security. aman, harus aman, nggak cukup. Sobat brand nggak boleh cukup. Kalau soal urusan duit itu wajib ya, wajib aman. Karena kenapa? Ini bicara tentang security ya, security terhadap sistem pembayaran. Kalau tadi Pak Angga sampaikan bisa dikatakan klaimnya zero mistake. Tinggal berproses di pembayaran global ya Pak ya, Pembayaran internasional ya. Dan harapannya yang mungkin kedepannya lebih bisa terbuka kayak alternatif payment model kayak blockchain gitu ya. Itu kan sebenarnya lebih memudahkan juga gitu. Dan secara regulasi beberapa negara sekarang tuh udah mulai support juga gitu ke arah sana. Dan itu on proses ya Pak ya? On proses. Masih berproses. Betul. Masih berproses. Oke. Kalau udah ngomongin teknologi banyak banget sobat brand yang bisa dikulik ya atau bisa digali karena di sini kita membutuhkan security yang sangat firm bahwa data kita aman, sistem pembayaran aman dan lain sebagainya. Terus boleh tahu Pak kalau misalnya di link chat ini kan tadi dari sisi pasar global kan belum 100% ya untuk digarap ya karena masih berfokus ke Indonesia ya karena pasar Indonesia pun masih sangat luas gitu ya. Balik ke mungkin ke pertanyaan ke Pak Tony. Kan ini soft launching Pak, ya kan? Ada promo-promo nggak Pak? Buat yang sudah mendownload, mendaftarkan diri sebagai pengguna link chat, khususnya seller-seller Pak. Bakalan ada nanti. Oh bakalan ada, nggak di-spill Pak? Nanti aja. Berarti di-spill-nya nanti pada saat launching Sobat Brand, gitu ya. Oke, terkait dengan akses yang mungkin apa ya, kan tadi Bapak juga bilang diakses di belahan dunia atau semua bisa mengakses di pasar global. Kalau kita bicara tentang nanti ke depan itu menggandeng security luarkah atau
masih dikembangkan di lokal, Pak? Ini tuh saya tuh percaya ya, kita di Indonesia tuh sebenarnya sangat banyak talent, Bu. Nggak kekurangan talent. Seperti Pak Angga, Cuman ya Pak Tony. kita lihat mungkin orang luar ya suka lebih inferior lah ya gitu. Tapi pada kenyataannya tuh enggak gitu. Ketika kita diskusi bareng juga ya untuk Go Global tuh secara teknis mungkin itu tuh bisa malah terpusatnya tuh di Indonesia gitu, technically ya gitu. Mungkin di tiap-tiap negara nanti ada orang bisnisnya lah gitu, tapi secara pusat kontrol untuk teknologinya tuh untuk kita sih better di Indonesia. Gitu. Jadi tetap dilakukan pengembangannya meskipun kita menggarap di pasar luar, tetap secara teknologi akan dikembangkan di Indonesia ya. Teknologinya sebenarnya kita udah work on progress. Oke. Yang susah itu sebenarnya kalau internasional itu kan biasanya apa? Pengiriman, pembayaran, sama Regulationnya, benar. Regulationnya. Nah, regulation ini di luar kita kan, sama pemerintah karena kita Pasti jadi kerjasama dengan pemerintah, Betul. ya kan, setempat, ya kan? ya, apa yang bisa barang masuk, apa yang barang bisa keluar, terus biaya cukainya berapa dan lain-lainnya. Itu kita mikirin kalau bisa API sama mereka lebih enak gitu. Pak, kalau tadi Bapak kan bilang, Pak Tony ya, sampaikan bahwa aplikasi ini memang sangat disesuaikan dengan masyarakat Indonesia ya, khususnya yang suka bersosial ya, bersosial, berkomunitas gitu ya. Sebenarnya sehingga dimunculkan apa ya, loyalty, tujuannya loyalty customer dan lain sebagainya di dalam satu toko yang disebut sebagai follower ya. Nah, boleh tahu Pak, tujuan dari manfaat tersebut itu apa sih Pak sebenarnya? Jangka panjang sebetulnya. Balik lagi, kalimatnya dikit banget Pak, jangka panjangnya tuh fiturnya apa? Kalau semuanya jangka pendek nih ya Bu ya. Kalau kita lihat dari yang lain e-commerce, sekarang udah banyak orang dari luar negeri jualan di negara kita, benar nggak? Banget. Terus dibanting harganya. Terus orang Indonesia bersaing jadi nggak dengan bisa lokal. bersaing. Iya, bersaing. Orang lokal pun susah bersaing jadinya. Oke. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, bangun branding itu kan butuh waktu, ya kan? Dan itu nanti bakalan pay at the end sebenarnya. Oke. Kalau semuanya kita build brand, loyalty customer, asal kita barangnya bagus, pengirimannya baik, customer service-nya baik, mereka kan pasti growth sendiri gitu. Kalau mau terus enggak? Kalau saya lihat dari yang lain, itu tuh mereka cuma ya begitu aja sih Bu, kayak perang harga, terus besok udah berganti, ya kan? Kita nggak tahu penjualnya siapa, pembelinya siapa, itu yang mau kita bedain gitu dari kita. Artinya kepedulian dari Lincet ini terhadap masyarakat Indonesia cukup besar ya untuk pertumbuhan ekonominya. Benar nggak sih? Betul. Harus optimis Pak. Betul. Tapi kita sebenarnya ya betul sih. Iya dong, karena kan tadi didasari oleh apa tadi ya, rasa empati untuk kita bangun secara bersama-sama ya kan, semuanya ya. Artinya bukan untuk Lincet saja, tapi seller-seller ya yang memiliki bisnis ya, dia bisa juga tumbuh bersama-sama menjadi bagian dari Lincet, karena menjadi bagian dari Lincet gitu ya. Sobat Brand, sangat menarik ketika kita membahas tentang teknologi baru, aplikasi baru yang semuanya sangat memudahkan di era zaman saat ini ya. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Tony, Pak Angga ya, terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam Lincet. Sebenarnya saya cukup penasaran sih, sesolutif apa gitu ya fitur-fitur ini yang disajikan oleh Lincet sehingga akan menjadi marketplace terbesar. Amin. Ini bagian dari doa Pak ya kan, mengikuti senior-seniornya ya. Mengikuti senior-seniornya. Jadi sesolutif apa Pak fitur-fitur yang disajikan oleh Lincet untuk para pengguna platform Lincet ini? Kalau saya tuh lebih senang ngeliat diri saya sendiri ya, Bu. Saya mau yang kayak gimana gitu kan.
Nah, di link chat kita tuh juga menggunakan teknologi artificial intelligence gitu ya. Jadi di pencariannya tuh bisa nanti tuh tolong cariin atau cari sepatu warna hitam nomor 44 gitu. Bisa di search itu? Ya, Oke. nanti yang keluar tuh bener-bener yang nomor 44, sepatunya warnanya hitam gitu. Atau tolong cariin kaos link chat warna hitam ukuran L misalnya. Oke. Nah, itu kan lebih memudahkan gitu ya. Kemudian juga kita orang boleh nge-review, tapi kita juga memfilter supaya di sana tuh nggak ada hate speech, nggak ada hoax gitu ya, nggak ada black campaign misalnya tuh dari kompetitor gitu. Itu kita coba untuk jagain juga gitu dari sisi sellernya gitu. Kemudian dari sisi buyer, customer, kita menjaga supaya tadi uangnya mereka tuh yang dipakai untuk belanja tuh sangat aman gitu, dan juga menjaga supaya nggak ada fraud, nggak ada seller yang abal-abal, nggak ada seller yang nakal. Berarti ada screening terhadap apa ya, member. Kalau kita sebut member ya, yang ada di dalamnya kan pasti disebut member ya. Itu berarti ada screening terlebih dahulu, Pak? Kalau screening terlebih dahulu nggak, kita nggak mau ada barrier ya. Tapi kita tadi kembangkan satu AI system yang dia tuh bisa ngelihat pattern mana nih orang yang coba untuk scam, mana orang yang coba untuk fraud gitu. Sehingga kedepannya tuh di ekosistem di LinkChat sendiri ini tuh akan sangat kondusif gitu untuk orang bersosial media maupun orang untuk tadi bertransaksi supaya ada income. Oke. Gitu. Artinya fitur-fitur ini sudah sangat solutif sekali bagi pengguna LinkChat ya nanti ya, khususnya untuk dia mendapatkan income, baik dia sebagai seller gitu ya, pebisnis di UMKM ataupun secara personal ya, maupun konsumen. Kalau konsumen mungkin ya dia lebih mengenal tokonya kali ya, lebih engage, lebih bonding. Ya. Kalau saya sih lebih baik konsumen ya. Kita pengen gimana konsumen itu bisa membeli secara internasional. Contohnya kita mau beli produk di Amerika, sekarang kan susah banget. Kita mau beli produk di Jepang, kan susah banget. Saya kepengennya itu nanti LinkChat tinggal pilih negara mana, kita bisa keluarin, oh ini loh toko-toko di negara itu Jepang. Jadi kalau lagi kabut gitu, tinggal klik Jepang, oh ini toko-tokonya, nanti tinggal beli gitu. Nggak perlu ke sono dong ya Pak. Iya. Anak saya beli Gundam jauh Pak. Bener. Ya kan? Saya juga Besok lewat LinkChat. mau kimchi Korea. Kimchi Korea. Jadi kita merubah gimana pembeli sebenarnya. Kita sebenarnya nggak mau saingan dengan yang big brand big commerce yang di Indonesia. Gitu kan. Oke. Berarti sebenarnya konsentrasi bukan hanya kepada ini pemilik toko atau seller ya, konsentrasi juga kepada konsumen ya. Memudahkan konsumen juga untuk mendapatkan produk yang bukan hanya dari asal dalam negeri, tapi luar negeri pun demikian ya. Berarti nanti ada rencananya berapa negara, Pak? Atau dianggap semua negara yang ada di peta atau bola dunia semua ada di LinkChat, atau menjadi negara-negara yang menjadi prioritas utama? Yang pertama kita mau ke Amerika dulu ngetesnya, terus baru ke Asia Tenggara. Oh, jadi Amerika ke Asia Tenggara. Iya. Oke. Menarik, sangat-sangat menarik. Tapi sayang sekali ya, waktu membatasi kita ngobrol banyak. Tapi setelah ini kita tambah menggali ya Pak ya. Untuk apa? Untuk grand launching Pak. Oke, Sobat Brand, perbincangan kita waktu juga yang harus kita mengakhiri karena keterbatasan waktu. Namun ini merupakan bagian dari baru sebagai soft launching ya Sobat Brand, baru sebagai soft launching. Jadi kita akan lebih tahu lagi tentang LinkChat ketika LinkChat ini launching secara resmi ya untuk berada di tengah-tengah kita ya Sobat Brand dan masyarakat Indonesia. Tentu terkait dengan ini saya berharap LinkChat juga mampu tumbuh dan berkembang ya menjadi marketplace besar, menjadi marketplace yang mampu bersaing dengan marketplace yang sudah ada. Bukan bersaing tapi melengkapi ya melengkapi dari marketplace yang ada disempurnakan oleh LinkChat. Sobat Brand, sebelum kita akhiri,
kita dengarkan statement singkat dari Pak Tony selaku CEO dan Pak Angga selaku CTO. Silakan Pak. Halo Sobat Brand, nanti coba untuk download Linkchat ya, baik di Play Store maupun di App Store. Kemudian kita juga link downloadnya ada di website kita, links.chat. Mudah-mudahan nanti Sobat Brand bisa mendapatkan benefit nih dari penggunaan Linkchat, kemudahan. Dan kita dari sisi platform harapannya tuh kepada masyarakat Indonesia untuk bisa lebih produktif gitu. Dari data PHK di Indonesia yang segitu besar ya, yang jumlahnya puluhan juta, Linkchat juga bisa menjadi alternatif untuk mereka bisa langsung secara instan menjual skill yang dipunyai supaya bisa tergenerate revenue dari skill tersebut gitu. Bisa mulai dari jualan logo, bikin website, jualan jasa perbaikan AC, misalnya servis AC, beberes rumah gitu ya. Apapun yang sobat brand punya, baik itu skill untuk personal skill maupun juga entrepreneurship, silakan gabung di Linkchat dan dapatkan kemudahannya untuk generate revenue di Linkchat. Terima kasih. Linkchat sudah hadir di tengah-tengah Sobat Brand dan masyarakat Indonesia. Untuk memudahkan hidup kita, jangan lupa download sekarang di App Store dan Play Store. Sambil chatan, dapat cuan. Sobat Brand, di zaman yang serba mudah ini, dengan adanya teknologi, Linkchat hadir dengan menawarkan solusi baru pelaku bisnis khususnya UMKM dan lainnya untuk memasarkan produk dan layanan bukan hanya di pasar dalam negeri, namun di pasar global. Hanya dengan satu aplikasi membuat bisnis semakin mudah layaknya mengirim pesan. Yang patut dicatat adalah Linkchat merupakan platform buatan anak bangsa dan saya bangga. Sobat Brand, demikian Brand Talk dengan narasumber brand Linkchat. Semoga informasi ini memberikan manfaat bagi Sobat Brand, khususnya bagi pelaku bisnis entrepreneurship di Indonesia. So, jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk semakin banyak Sobat Brand yang mendapatkan manfaat dan mengetahui informasi menarik dari Linkchat ini. Saya Susilwati, izin undur diri dan sampai jumpa di program Brand Talk selanjutnya, tentu dengan narasumber brand menarik lainnya. Salam Brand!